Baik, kita simak bersama pedara sejarah Kawali dari Kang Pandu Radia bersama Ki Pamanah Rasa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan nyebat asmaning Allah Maha Welas tur Heman. Nu ngawasa makhluk sajagat kabeh. Pun sapun kasang rumuhun. Nu ngayuga asta di palaka. Nadajiat pangraksa. Sejamedar carita tuturus para karuhun. Luluhur urang sakabeh. Inilah dayeuh Kawali, setitik surga yang jatuh di tanah Galuh, tanah para raja, Purasaba bumi Sunda. Riwayatnya dituliskan para Mahakawi pada Serat Lontar dan Galuan agar dikenang hingga masa mendatang. Miturut carios negara Kertabumi, mitutur carita parahyangan Jawa Kulon, Natrat di Kidung Sundayana tahun 1333 Masehi. Kawali menjadi puseur Tatar Sunda, ibu kota kerajaan Sunda Galuh yang agung. Titi mangsa itu terjadi ketika Sang Aji Guna Linggawisesa diangkat sebagai penguasa Galuh Sunda. Ia memilih Kawali dan mendirikan Keraton Surawisesa sebagai istananya. Prabu Ajiguna adalah putra Ratna Sembawa, cucu dari Prabu Arya Galuh Wetan. Ia naik tahta menggantikan Prabu Linggadewata yang wafat di Kikis. Maha Prabu Ajiguna Linggawisesa Maestri Dewi Ratna Uma Lestari sebagai prameswari. Istrinya itu ialah Adi Prabu Linggadewata, putri Prabu Citraganda yang wafat di Tanjung. Dari pernikahannya itu, Sang Aji Guna menurunkan 3 orang anak, yang sulung Ragamulya Luhur Prabawa sebagai putra mahkota, yang kedua Dewi Kiranasari diperisti oleh Prabu Arya Kulon, Narpati Tanah Sunda, dan yang ketiga Raden Surya Dewata yang kelak menurunkan raja-raja Talaga Manggung yang masyhur. Tahun 1340 Masehi, Sang Aji Guna Linggawisesa wafat dan dipusarakan di Kiding. Tahta Surawisesa kemudian lungsur kepada Prabu Ragamulya Luhur Prabawa. Sang Ragamulya dikisahkan memerintah 10 tahun lamanya di Kawali, dari tahun 1340 Masehi hingga 1350 Masehi. Sang Ragamulya selanjutnya menurunkan 2 orang putra, yaitu Sang Linggabuana dan Bunisora Suradipati. Linggabuana telah menjadi adipati selama 7 tahun lamanya ketika kakeknya berkuasa, dan ia menjadi Maha Menteri selama 10 tahun lamanya ketika ayahnya berkuasa. Lajuning waktu, pada tahun 1350 Masehi, Prabu Ragamulya Luhur Prabawa wafat di Kawali. Maka Sang Linggabuana mewarisi tahta Keraton Surawisesa. Ia dinobatkan pada tanggal 14 Paropeteng bulan Palguna tahun 1272 Saka atau 1350 Masehi dengan gelar Maharaja Linggabuana Wisesa.
Mahaprabu Linggabuana memerintah Sunda Galuh dikawali dengan adil bijaksana. Sang Prabu ialah penghayat Sang Hyang Watang Agung, pengamal Sang Hyang Siksakanda, dan teguh menjalankan Purbatisni Purbajati, warisan Sang Wretikan Dayun, pendiri Galuh Mahardika. Mahaprabu Linggabuana menikah dengan sepupunya sendiri, Dewi Rara Lisning namanya. Ia adalah putra Prabu Arya Kulon dan Dewi Kiranasari. Dari Sang Prameswari, Sang Prabu Linggabuana memiliki beberapa orang anak. Yang sulung seorang putri cantik jelita bernama Dewi Citra Resmi atau Diah Pitaloka. Lahir tahun 1339 Masehi. Yang kedua dan ketiga wafat saat masih bayi. Dan yang bungsu bernama Niskala Wastu Kancana. Lahir tahun 1348 Masehi. Periode pemerintahan Prabu Linggabuana dikawali sejaman dengan berkuasanya Sri Rajasa Hayam Wuruk di Majapahit. Dikisahkan sang penguasa Wilwatikta berhasrat memiliki permaisuri. Ia mendengar tentang kecantikan Putri Citra Resmi dari Tatar Galuh. Sang Prabu akhirnya jatuh cinta setelah melihat lukisan Sang Dewi yang digambar oleh Raden Sungging Prabangkara ketika berkunjung ke Surawisesa. Kidung Sundayana menceritakan Sang Prabu Hayam Wuruk segera mengutus Mantri Madu ke Kawali untuk meminang sang putri. Dan Sang Prabu Linggabuana menerimanya dengan senang hati. Majapahit adalah kerajaan yang masyhur kala itu, dan pernikahan putrinya akan mengangkat derajat kerajaan Sunda di Nusantara, sekaligus mempersatukan kembali kekerabatan antara Sunda dan Majapahit. Serat Carita Parayangan Sakang Jawa Kulon menuliskan tentang kekerabatan Sunda Majapahit. Disebutkan bahwa Rakyat Wijaya, sang pendiri Majapahit, adalah putra pasangan Pangeran Jayadharma dan Dewi Naramurti. Pangeran Jayadharma adalah putra Prabu Dharma Siksa, Raja Sunda yang masyhur. Sedangkan Dewi Naramurti adalah putra Diah Lembutau, senapati perang Sang Wirenglaga dari kerajaan Singosari yang terkenal. Setelah mendirikan kerajaan Majapahit tahun 1293 Masehi, Raden Wijaya mengunjungi kakeknya di Tatar Sunda. Hal itu dilakukan sebagai dharma bakti, sekaligus untuk mempererat tali persahabatan, tali kekeluargaan antara Sunda dan Majapahit. Pada pertemuan itu Sang Dharma Siksa memberikan wasiat kepada Rakyat Wijaya. Hauya tasira kedo atau amarat kaliti bumi Sunda. Mapanhus kina liliran ringkisanak irat laha dan emus amemasi. Janganlah kamu berkeinginan menguasai bumi Sunda, karena telah diwariskan kepada saudaramu bila aku telah meninggal. Ikang sayogianya Raja Jawa lawan Raja Sunda, Parasparo, Pasar Panah, atau Tunang Tangan, Silih Asih, Pantaraning Padudulu. Sudah seharusnya Raja Jawa dan Raja Sunda saling berbagi, bergandengan tangan, saling mencintai di antara sesama saudara. Yatan yantan prati bandeng nyatrawati Raja Soang-Soang, yatan yan sidah hita suka. Karenanya janganlah berselisih dalam memerintah kerajaan masing-masing. Bila demikian akan mencapai keselamatan semuanya. Sebagai Raja Majapahit berdarah Sunda, Raden Wijaya memperistri Driah Gayatri, putri Prabu Kertanegara, Raja Singosari terakhir. Dari pernikahannya itu lahirlah Diah Gitarja atau Dewi Tribuana Wijaya Tunggadewi. Sang Dewi Tribuana kemudian menikah dengan Arya Cakradara atau Pretu Mapel dan melahirkan Hayam Wuruk. Maka dengan demikian Hayam Wuruk juga memiliki darah Sunda dari kakeknya, yaitu Raden Wijaya. Dengan tujuan itu Sang Prabu Linggabuana menerima undangan dari Majapahit. Ia sekeluarga bertolak berlayar ke Wilwatikta dengan membawa harapan besar menyandingkan putrinya sebagai permaisuri dari Prabu Hayam Wuruk.
pemerintahan di Kawali diserahkan kepada adiknya, Sang Bunisora Suradipati, sekaligus menitipkan putra bungsunya, Sang Wastu Kancana yang masih kecil. Para pejabat Istana Surawisesa di Kawali yang ikut serta ke Majapahit, yaitu Tumenggung Larang Agung, Senopati Sutrajali, Mantri Gempong Lotong, Mantri Sohan, Menteri Usus, Menteri Saya, Kimping Hulusura, Ki Rangga Kaweni, Ki Astra, Ki Sebrangkling, dan Ki Supit Kelingking. Setelah berlayar di lautan, berlabuhlah perahu Sunda di dermaga Wilwatikta. Peristiwa ini terjadi tahun 1357 Masehi. Rombongan Sunda lalu disambut oleh kepala desa Bubat dan ditempatkan di suatu lapangan tidak jauh dari keraton Wilwatikta. Namun sayang, rencana pernikahan berganti bencana karena malapetaka yang datang dari Patimada, Mangkubumi Majapahit yang perkasa. Negara Kertabumi menceritakan kepada utusan Sunda yang menemuinya Patimada menyatakan bahwa sesungguhnya Dewi Citra resmi akan dijadikan persembahan upeti kepada Pre Majapahit. Tentu saja Sang Prabu Linggabuana menolak keinginan Patih itu. Patimada menjadi murka dan seketika mengerahkan pasukan Bayangkara dalam jumlah yang besar dan lengkap persenjataannya. Kenyataan itu membuat Sang Prabu Linggabuana tertegun. Sungguh suatu keadaan yang tidak terbayangkan. Rombongannya hanya berjumlah puluhan orang. Tentu tidak akan kuat bila harus melawan prajurit Majapahit yang begitu banyak. Selama ini kerajaan Sunda dan Galuh dikenal sebagai kerajaan yang cinta damai, tidak pernah dijajah atau menjajah. Walau demikian, orang Sunda tidak akan mundur dari apapun yang ada mengancam dan merendahkan harga dirinya. Ancaman Patimada telah melukai dan menghina harga diri orang Sunda. Maka tidak ada pilihan lain. Prabu Linggabuana dan rombongannya memantapkan hati. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup terhina dan terjajah. Akhirnya perang pun pecah. Banyak prajurit Majapahit yang tewas. Namun akhirnya, karena kalah jumlah, Sang Prabu dan semua anggota rombongannya satu persatu perlaya di medan perubahan. Melihat keadaan demikian, Sang Dewi Citra resmi dalam keadaan sedih tiada tara. Ia melakukan bela mati, menikam dadanya sendiri dengan patrem miliknya. Tragedi di Tegalan Bubat terjadi pada tanggal 13 Paropetang Badrawasa tahun 1357 Masehi, tepat ketika Sang Dewi berusia 18 tahun. Peristiwa itu tentu saja terjadi tanpa sepengetahuan Prabu Hayam Wuruk. Maka setelah Sang Prabu mengetahui kejadian di Tegalan Bubat, hatinya sangatlah berduka. Keraton Wilwatika seketika berkabung. Semua jasad yang gugur di Bubat disempurnakan dengan penuh penghormatan. Abu jenazahnya kemudian diantarkan para pemuka agama Wilwatika ke Keraton Surawisesa Kawali, diiringi segenap rasa prihatin dan duka mendalam. Sang Bunisora Suradipati menerimanya dengan kesedihan. Sungguh bencana yang tidak terbayangkan. Hatinya merasa ngenes melihat nasib Sang Wastu yang masih kecil kini telah menjadi pahatulalis. Sebagai sang satmata yang bijak, hati Sang Bunisora Suradipati tidak dipenuhi dendam karena ia adalah penghayat ajaran Karahayuan dan taat pada wasiat Sang Dharma Siksa. Sejak peristiwa Bubat, nama Sang Prabu Linggabuana menjadi harum. Ia dijuluki Prabu Wangi, Sang Mokteng Bubat, pahlawan Surawisesa yang membela kehormatan orang Sunda dengan nyawanya. Prabu Hayam Wuruk selanjutnya lama geringenes. Ia merasa sedih lewat saking karena kehilangan wanita pujaannya. Sang Prabu tak kuasa menghukum Patimada karena Sang Mangkubumi adalah sosok yang kuat dan disegani. Ia adalah pahlawan besar bagi Majapahit. Walaupun demikian, walaupun Prabu Linggabuana gugur,
Sesungguhnya kerajaan Sunda tidak dikuasai oleh Majapahit. Adapun Sang Patih Mada menurut kisah Serat Negara Kertabumi, hidupnya tidak tentram. Ia merasa menyesal dan berdosa besar. Martabat dan nama baiknya ternoda akibat tragedi itu. Bahkan setelah peristiwa Bubat di tahun yang sama, Patih Mada masih sempat berperang menaklukkan Dompo di Sumbawa sebagai bukti untuk menuntaskan Amukti Palapa. Namun 7 tahun setelah peristiwa itu, tahun 1364 Masehi, Patih Mada wafat karena sakit. Di Keraton Surawisesa, Sang Suradipati tampil sebagai penguasa Galuh. Ia menggantikan kakaknya sekaligus menjadi wali raja bagi keponakannya yang masih belum dewasa. Pada tahun 1371 Masehi, Sang Budisyora akhirnya menyerahkan tahta Surawisesa, dan Sang Wastu Kancana kemudian dinobatkan sebagai penguasa Sunda Galuh dengan gelar Maharaja Niskala Wastu Kancana. Ia memerintah Sunda dengan adil dan bijaksana sehingga kerajaan mencapai puncak keemasannya. Namanya harum seperti ayahnya. Oleh karenanya ia juga dijuluki Prabu Wangi Sutah. Mahaprabu Niskala memimpin Sunda Galuh dikawali dalam jangka waktu yang lama. Ia banyak mengamalkan kebajikan. Semua makhluk merasa tentram di bawah kepemimpinannya. Maka ia juga dijuluki Prabu Resi Buana Tunggal Dewata. Pada tahun 1475 Masehi, Sang Prabu Wastu wafat dalam usia 104 tahun. Namanya kemudian diabadikan, ditulis dalam beberapa prasasti peninggalannya sebagai fakta yang tak terbantahkan. Amanatnya untuk para pemimpin kini harus terus menembus zaman agar semoga ada penerus raja yang melaksanakan amal kebajikan Paken Heupeul Jaya di Buana. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Pandu Radea. Kang Pandu Radea ini adalah penggagas Nyar Lumar tahun 1998 bersama Kang Godi Suwarna dan juga Kang Dadang M. Rohlik atau lebih dikenal dengan Kang Dangki atau Kang Kimos.